Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami ada beranggota berempat. Saya bernama Samuel. Saya Sumaita. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Oke, sebelum itu kita sudah tahu dan kita sudah tahu apa unsur-unsur instruktif dari teman kita beberapa hari yang lalu. Di situ sudah dijelaskan secara lebih teman-teman. Nah, sekarang kita bertanya apa itu sebenarnya filsafat pendidikan? Oke, filsafat pendidikan itu adalah suatu media dalam pendidikan yang dimana pendidikan itu sendiri membutuhkan filsafat untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang kompleks atau lebih luas yang tidak terkait dengan pengalaman itu sendiri. Nah, dalam filsafat pendidikan itu memiliki 4 aliran dalam sejarah peradaban umat manusia. Dan yang pertama itu adalah filsafat pendidikan klasik, dan kedua adalah filsafat pendidikan abad tengah, ketiga filsafat pendidikan Renaissance, dan keempat filsafat pendidikan modern. Nah, sebenarnya yang kelima ada ya teman-teman, cuman di sini kami hanya beranggotakan 4 saja teman-teman. Oke. Saya akan membahas filsafat pendidikan klasik untuk pertama-lamanya. Oke, filsafat pendidikan klasik ini sebenarnya erat dengan kaitannya dengan filsafat Yunani kuno. Nah, yang berkembang itu sekitar 5 sampai 4 sebelum Masehi. Di situ masa kemasannya para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Socrates, serta juga Plato. Nah, di dalam filsafat sendiri, filsafat klasik sendiri ini memiliki 4 aliran lagi, teman-teman. Nah, saya akan membahas poin yang pertama di sini, yaitu navatisme. Nah, navatisme ini sendiri diambil dari kata navatis atau artinya kelahiran, yang dimana di sini menunjukkan bahwasanya indikasi dari pelajaran aliran filsafat ini sendiri, bahwasanya bakat itu lebih penting daripada pengalaman. Nah, di dalam navatis sendiri, suatu bentuk filsafat idealisme yang menghasilkan suatu pandangan bahwasanya perkembangan anak itu ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor kodratif dari lahir. Nah, di dalam navatisme sendiri itu berpendapat bahwasanya anak yang sudah memiliki bakat dengan baik itu tidak penting lagi pendidikan maupun lingkungan lagi, teman-teman. Nah, di dalam filsafat ini berpendapat bahwasanya anak yang memiliki bakat yang baik itu tidak perlu lagi dididik untuk memiliki bakat yang tidak baik. Kebalikannya juga begitu. Nah, misalnya ya contohnya kita ambil siswa A dan siswa B. Siswa A dan siswa B sekolah di sekolah yang sama. Nah, mereka berdua ini belajar sama, tapi siswa A ini lebih unggul secara kognitifnya gitu ya, secara intelektualnya juga, dan siswa B ini biasa-biasa saja, teman-teman. Nah, yang ditekankan dari perspektifnya si navatisme ini sendiri, nah ini dia menekankan bahwasanya siswa ini lebih mengembangkan bakatnya, dan siswa B ini tidak perlu melampaui atau tidak perlu hampir sama dengan si siswa A tadi. Nah, setelah kita sudah tahu namanya navatisme ini menekankan dengan bakat, maka ada satu aliran yang menabrakkan navatisme ini atau bertolak belakang, teman. Nah, ini yang namanya empirisme. Nah, empirisme sendiri ini merupakan aliran yang mengutamakan perkembangan manusia itu secara empirik, secara eksternal yang dapat dilihat manusia, teman-teman, dan mengabaikan namanya faktor internal manusia. Nah, itu contohnya bakat ya, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi. Nah, di poin empirisme ini sendiri menyimpulkan bahwasanya pendidikan dan lingkungan itu, faktor-faktor eksternal itu mengubah anak itu menjadi baik atau buruknya. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Karena manusia itu lahir dengan keadaan kosong, teman-teman. Nah, itu yang dianggapkan dari empirisme ini. Lalu muncullah pemikiran para ahli atau para filsuf terdahulu yang secara saya bilang ini secara jenius ya, saya bilang yang dia ibaratnya mereka berpikir kalau kita mengambil satu hal dari navatisme ini sendiri, ini akan mengabaikan yang ada poin hal di empirisme ini sendiri. Kebalikannya juga begitu. Maka muncul yang namanya konvergensi.
Konvergensi ini sebenarnya diambil dari kata bahasa Inggrisnya itu convergence. Nah, konvergensi ini sebenarnya suatu aliran yang bergabung ya dari navatisme ke empirisme, teman-teman. Nah, kedua hal ini sebenarnya menggabungkan hal yang seperti bakat dan juga pendidikan gitu. Jadi dalam konvergensi sendiri ini berpendapat bahwasanya faktor lingkungan dan bakat itu serta juga pendidikan itu penting untuk perkembangan si anak. Dan di konvergensi sendiri itu berpendapat bahwasanya seorang anak yang memiliki bakat yang baik itu tidak akan menjadi lebih baik lagi bakatnya tanpa lingkungan yang jelas. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu naturalisme. Naturalisme atau di bahasa Inggrisnya itu namanya nature ya, atau alamiah. Nah, ini sama seperti yang poin yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu navatisme sendiri, yaitu pembawaan lahir ya, teman-teman. Nah, naturalisme ini menekankan bahwasanya anak-anak yang lahir di dunia ini memiliki bakat yang baik, tapi rusak karena lingkungan dan faktor lainnya, teman-teman. Nah, kalau kalian bisa cari lagi lebih detail lagi nih, ini kalian bisa membaca bukunya Emile ya, tapi saya tidak mempunyai studio di sini. Di situ banyak dikaitkan dengan banyak unsur-unsur naturalisme itu, teman-teman. Nah, untuk poin yang selanjutnya kita akan masuk ke kabar pertengahan yang akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Samuel yang dimana filsafat abad pertengahan. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Filsafat abad pertengahan adalah aliran yang berkembang dari sekitar abad ke-5 sampai ke-15, yang dimana itu filsafat aliran ini didominasi dengan yang namanya agama Kristen ya, yang ada di Eropa. Juga itu sangat berpengaruh ya. Jadi saking banyaknya orang Kristen di Eropa ini itu berpengaruh ke pemikiran para pemikir atau filsuf ya. Jadi juga makanya filsafat ini dipakai untuk mendukung dan menjelaskan mempertahankan ajaran agama. Itu namanya Ancilia Theologia atau Saya Teologi. Kita masuk ke ciri-cirinya. Oke, baik, kita lanjut ke ciri-ciri filsafat abad pertengahan. Yang dimana itu yang pertama dominasi agama. Yang dimana itu pada masa ini maksudnya dominasi agama itu hampir semua para pemikir itu membahas tentang ajaran agama Kristen, karena kan pada masa ini banyak itu agama Kristen para pemikirnya itu. Terus yang kedua berpusat pada Tuhan, yang dimana pada abad ini banyak pemikir itu yang membahas tentang ajaran agama Kristen dan juga membela dan memperkuat iman. Jadi yang ketiga, akal dan iman berjalan bersama. Jadi pada masa ini juga banyak para filsafat atau pemikir itu menjelaskan ya, berusaha bahwa akal dan iman itu bahwasanya itu selaras. Jadi para filsafat itu berusaha menjelaskan itu, karena akal dan iman itu selaras gitu. Selaras. Terus yang keempat, pengaruh filsafat klasik. Nah, jadi pada abad pertengahan ini juga ada hubungannya sama filsafat yang berasal dari filsafat abad klasik, yang dimana itu contoh filsafat abad klasik itu kita ambil Aristoteles itu. Nah, jadi pada masa ini banyak karya-karya Aristoteles itu dihubungkan dengan yang namanya ajaran agama Kristen. Jadi yang kelima, pemikir kebanyakan rohaniwan, yang dimana itu pada masa ini banyak pemikir atau filsuf yang berasal dari gereja, contoh pendeta, uskup, atau tokoh-tokoh gereja lainnya. Dan yang terakhir, metode skolastik, yang dimana metode ini adalah pemikiran yang dipakai para pemikir
untuk membahas tentang ajaran-ajaran agama Kristen, yang dimana pemikiran ini dituntut dengan yang namanya logika, sistematis, dan penuh dengan argumen. Kita lanjut pada filsafat dan periode filsafat atau pertengahan, di mana periode ini dibagi menjadi dua tahap besar. Yang pertama yaitu tahap patristik yang dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-8. Jadi pada masa ini di mana itu para pemikir itu menghubungkan ajaran-ajaran agama Kristen dengan yang namanya filsafat Yunani, khususnya Platonisme. Contoh tokohnya itu yang mengajarkan ini adalah Augustinus dari Hippo. Tokoh ini mengajarkan bahwa iman lebih utama itu daripada akal, tapi akal juga penting untuk memahami iman. Masuk ke tahap kedua yaitu tahap skolastik yang dimulai pada abad ke-9 sampai ke-15, di mana pada masa ini banyak filsuf yang berfokus pada penyelarasan ajaran agama Kristen dengan filsafat klasik. Jadi tadi yang pertama kan ajaran agama Kristen dengan ajaran filsafat Yunani, yang kedua ini dengan filsafat klasik. Contohnya karya-karya Aristoteles, yang dimana itu dipadukan dengan ajaran-ajaran agama Kristen. Dan pada masa ini berkembang di sekolah-sekolah atau di universitas, dan oleh karena itu banyak ajaran agama Kristen dipadukan yang namanya aliran-aliran klasik. Contohnya itu karya Aristoteles. Dan pada poin ini peran dan warisan, di mana filsafat pertengahan ini memiliki peran besar dalam sejarah, yaitu menjalin kesinambungan antara filsafat Yunani dan modern, sekaligus menunjukkan bahwa iman bisa dijelaskan secara rasional atau akal. Cuman pada akhirnya ini dikritik karena dianggap terlalu terikat pada agama. Jadi filsafat ini meninggalkan sejumlah warisan atau berupa metode berpikir, yaitu yang dimana sistematis, logis, dan rasional, yang telah menjadi dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Baik, materi selanjutnya saya dilanjutkan saya. Pendidikan masa Renaissance. Pasti kalian belum tahu kan apa itu pendidikan masa Renaissance. Pendidikan masa Renaissance itu adalah atau sering disebut dengan Renaissance Education. Jadi, oh my god. Pendidikan Renaissance itu adalah pendidikan yang berkembang selama periode abad ke-14 sampai 17 di Eropa. Terus pendidikan ini mengembangkan intelektual, moral, fisik, dan spiritual. Jadi di masa ini ada 3 tokoh yang berperan. Yang pertama ada Petrarch, yang sering disebut dengan Bapak Humans. Terus yang kedua ada Lorenzo Valla. Lorenzo Valla ini sering menekankan kritis. Jadi pendidikan itu harus ada kritis. Bapak ini yang menekankan itu. Yang kedua ada Erasmus. Bapak ini terkenal dengan mempromosikan pendidikan Renaissance ini. Jadi pendidikan ini memiliki 4 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama fokus pada humanisme. Jadi pendidikan Renaissance menekankan pada studi klasik seperti bahasa Latin dan Yunani, serta sastra dan filsafat kuno. Yang kedua, ada pengembangan kemampuan kritis atau pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berbicara dan menulis dengan baik. Yang ketiga,
ada pendekatan interdisipliner. Pendidikan neuroscience mencakup sebagai bidang studi secara holistik, mencakup aspek intelektual, moral, fisik, dan spiritual. Dan ciri yang keempat, pengembangan individu. Jadi di masa Renaissance ini sangat berfokus untuk mengembangkan suatu individu. Dia berfokus untuk individu supaya lebih baik, seperti moralnya, intelektualnya, dan lain-lain. Jadi pendidikan ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang berpengetahuan luas, berkarakter baik, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Kita lanjut. Jadi pada pendidikan ini memiliki 4 poin. Jadi poin yang pertama, humanisme atau fokus pada manusia. Intinya, pengesaran fokus dari teosentrisme atau berpusat pada Tuhan dominan di abad pertengahan. Di abad yang tadi dijelaskan teman saya. Keantropotrisme atau berpusat pada manusia. Nilainya menekankan martabat atau dignity, nilai atau value, dan potensi tak terbatas manusia dipandang sebagai individu bebas yang mampu mencapai keunggulan atau homo universal. Yang kedua ada studia humanitas atau studi humania. Kurikulum ini, humanisme Renaissance mempromosikan kurikulum yang dikenal sebagai studi humanisme atau studi humanimoral sebagai langgapan terhadap skolarisme abad pertengahan yang dianggap terlalu kaku. Mata pelajaran pada ini adalah mata pelajaran meliputi studi tentang tata bahasa atau grammar, retorika atau retorik, sejarah atau histori, puisi atau poetry, filsafat moral atau moral psikologi. Tujuannya, kemampuan bahasa atau retorika dan tata bahasa dianggap penting untuk dapat berpartisipasi untuk mancanegara atau internasional. Yang ketiga, kebanggaan renasionalitas dan kebebasan berpikir. Rasionalisme mulai tumbuh kepercayaan besar pada kemampuan akal atau rasio manusia untuk memahami dunia dan memecahkan masalah ini adalah awal dari pemikiran filsafat modern yang akan dijelaskan teman saya nanti. Kebebasan menandai era kelahiran kembali, kebebasan berpikir yang membebaskan pengetahuan dari kerumunan teologis dan dogma gereja yang dominan di abad pertengahan yang dijelaskan teman saya tadi, yang tentang gereja-gereja atau itu. Yang keempat, metode dan institusi pendidikan. Metodenya menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau studi captured dan belajar sambil melakukan learning by doing, mencontohkan praktik kuno. Jadi di sini guru memiliki peran gitu. Peran guru diharapkan menjadi teladan yang mengajarkan kebajikan dan membimbing siswa melalui dialog aktif. Seperti harus ada interaksi yang aktif itu antara murid dan siswa dan guru. Terus ada institusi. Selain universitas, muncul institusi pendidikan baru seperti sekolah dan akademi. Seperti ada juga sekarang ini, kalau tahun-tahun dulu belum ada yang namanya PAUD atau TK, sekarang sudah ada. Jadi dari poin-poin keempat ini saya dapat simpulkan filsafat pendidikan Renaissance adalah gerakan informasi budaya dan moral yang melihat ke masa lalu klasik dan menciptakan manusia dan masyarakat yang lebih baik, meletakkan dasar bagi pendidikan modern yang menekankan pada individu akal dan umat. Baik, izin saya melanjutkan materi kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Modern. Filsafat pendidikan modern ini adalah aliran pemikiran yang menekankan kebebasan, pengalaman nyata, berpikir, dan penggunaan teknologi yang ada
di dalam relevasi dengan zaman tersebut. Latar belakang munculnya besar pendidikan modern ini, yang pertama itu keterbatasan sistem pendidikan tradisional yang terlalu menekan pada hafalan dan otoriter guru. Yang kedua itu revolusi industri abad ke-18 sampai 19 yang menuntut manusia dengan keterampilan baru, munculnya gagasan demokrasi, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat global terhadap pendidikan yang lebih adaptif. Lalu berikutnya ciri-ciri besar pendidikan modern. Yang pertama itu menekankan pada kebebasan individu dalam belajar. Setiap dalam yang pertama ini menekankan pada kebebasan individu dalam belajar. Setiap peserta didik dianggap sebagai pribadi yang unik dengan minat atau memiliki kebebasan dan cara belajar yang menggunakan potensi. Yang kedua yaitu pendidikan berorientasi pada peserta didik. Di sini ditekankan bahwa siswa sebagai subjek aktif, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga itu kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu pengalaman nyata. Belajar melalui praktik, eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah. Berpikir kritis dan ilmiah. Siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan secara logis dalam metode pembelajaran tersebut. Dalam filsafat pendidikan modern ada tokoh-tokoh utama filsafat. Yaitu yang pertama John Dewey. Bapak ini disebut sebagai bapak progresivisme, menekankan pendidikan yang berbasis pengalaman nyata. Yang tadi saya sebut teman-teman. Baru yang kedua Zenpe, tokoh teori perkembangan kognitif anak. Yang ketiga Maria Montessori. Pelopor pendidikan anak usia dini menekankan kemandirian dan kebebasan. Yang keempat yaitu Voltaire. Tokoh ini menekankan bahwa pedagogi kritis, menekankan pendidikan sebagai alat pembahasan. Yang kelima William Hare. Selanjutnya aliran dalam filsafat pendidikan modern. Progresivisme. Progresivisme ini mengarahkan kepada belajar sesuai minat dan ketentuan mahasiswa tergantung kenyamanan seperti teman-teman. Yang kedua, mengutamakan pengalaman. Yang ketiga, di sini guru juga berperan sebagai fasilitator. Maksudnya di sini teman-teman, guru sebagai pendorong seperti teman-teman. Yang kedua yaitu rekonstruksi onisme. Di sini katakan pendidikan membangun masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, mengangkat isi sosial, politik, lingkungan dan keadilan. Dan yang ketiga, mendorong siswa atau mahasiswa menjadi agen perubahan. Yang ketiga, eksistensialisme. Di sini dapat diketahui bahwa pengetahuan ini menekankan kebebasan memilih
dan bertanggung jawab secara pribadi. Di sini juga dikatakan bahwa pendidikan harus fleksibel dan praktis. Baru poin yang keempat yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini dapat dipahami sebagai pengetahuan dianggap benar jika terbukti bermanfaat. Pendidikan harus fleksibel dan praktis seperti yang ada tadi di eksistensialisme ya teman-teman. Tujuan pendidikan modern ini yang pertama mengembangkan potensi siswa secara utuh, intelektual, emosional, moral sesuai spiritual. Yang kedua, membentuk manusia kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menyiapkan siswa menghadapi tantangan global seperti teknologi, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat, membutuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan poin yang kelima itu mewujudkan manusia yang bermartabat, demokratis, dan humanis. Dan selanjutnya implikasi dalam praktik pendidikan. Metode pembelajaran aktif di diskusi, eksperimen, problem, planning, project, lesson learning. Poin kedua, guru sebagai fasilitator mendampingi, bukan menggurui. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital dan pembelajaran. Dan yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi menekankan keterampilan abad 21. Yang kelima, lingkungan belajar kondusif, fleksibel, interaktif, mendukung minat siswa atau mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berbasis proses, tidak hanya ujian tertulis, tetapi juga portofolio, presentasi, dan juga proyek. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari filsafat modern tersebut. Kelebihannya itu relevan dengan kehidupan nyata, mendorong kemandirian dan kreativitas, lebih menghargai keunikan individu, membangun manusia kritis dan solusi. Kekurangannya itu kadang sulit diterapkan di negara dengan sistem pendidikan yang masih tradisional, membutuhkan guru yang kompeten, kreatif, dan terbuka, bisa menimbulkan kebingungan jika kurikulum tersebut sering berubah. Dari semua poin ini dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan modern adalah pemikiran yang menekankan kebebasan, pengalaman nyata, berpikir kritis, dan relevansi dengan zaman. Pendidikan tidak lagi sekedar pewaris budaya, melainkan proses membentuk manusia mandiri, demokratis, kreatif, dan bertanggung jawab agar mampu beradaptasi dengan dunia modern dan masa depan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami siap untuk menjawabnya. Izin saya bertanya, bagaimana universitas dan sekolah dalam penyebaran filsafat pada abad pertengahan? Bagaimana universitas dan sekolah dalam penyebaran filsafat pada abad pertengahan? Pertanyaan yang kedua, Berikan contoh pendidikan di masa Renaissance. Saya bertanya, apa dampak dari filsafat klasik dalam dunia pendidikan? Tadi kan kalau sudah dijelaskan filsafat pendidikan modern. Jadi, apa
Revolusi industri abad ke-18 terhadap pendidikan modern. Pertanyaan teman-teman. Bagaimana universitas dan sekolah dalam penyebaran filsafat pada abad pertengahan? Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, kiranya teman-teman mengizinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman kepada kami. Baik teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari saudara Rofi. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bakti. Nah, yang mana pertanyaannya, bagaimana universitas dan sekolah dalam penyebaran filsafat pada pertengahan? Oke, sini saya menjawab. Jadi tadi kan saya jelaskan itu apa ciri-ciri filsafat pada pertengahan. Kan ada itu metode skolatisisme, sekolah itu metode skolatisisme itu di mana itu metode ini dipakai dalam universitas dan sekolah-sekolah yang dimana ini memadukan pembelajaran antara ajaran agama Kristen dengan filsafat Yunani dan klasik. Jadi bagaimana jawabannya? Jawabannya itu caranya mereka menggunakan metode pemikiran skolastisisme, ya, itu dimana metode pengajaran ini memadukan pembelajaran dengan filsafat klasik Yunani dan filsafat yang lainnya, begitu. Jadi pakai metode skolastisisme, gitu cara penyebarannya. Apakah saudara? Ya. Ya. Saya langsung. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang dari saudara Teddy. Coba diulangi pertanyaannya. Berikan contoh pendidikan di masa Renaissance. Contoh pendidikan di masa Renaissance, yaitu pendidikan humanisme. Jadi pendidikan humanisme ini yaitu pendidikan yang studi klasik yang menekankan seperti bahasa Yunani atau bahasa Latin dan sastra atau filsafat kuno. Jadi tujuan dari pendidikan ini untuk mengembangkan kemampuan berbicara, kritik dan membaca tulis yang baik. Apakah jawaban saya bisa diterima? Saya terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Elsie, yaitu apa dampak dari filsafat klasik dalam dunia pendidikan. Sebenarnya jawabannya tadi sudah ada di sini sebenarnya di poin yang pertama tadi. Sebenarnya dari signifikan itu dari abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi, dan itu menemukan pelajar seumur hidup, teman-teman, yang menemukan pengetahuan luas dan kritis, mendorong perkembangan holistik. Bahkan juga Aristoteles menganggap filsafat pendidikan klasik itu sebagai sarana penting untuk mencapai kebajikan, mengembangkan pikiran kritis dan membentuk warga negara yang baik. Oke, apa teman sudah bisa menerima jawaban saya? Ya, saya menerima jawabannya. Thank you. Dan sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rai tentang revolusi industri abad ke-18.
Revolusi industri abad ke-18 atau 19 menuntut manusia dengan keterampilan baru. Itu teman-teman. Saya kira di sini sudah ada pertanyaan teman itu sudah terdapat jawabannya di makalah di BPKB. Karena kan dengan keterampilan baru yaitu menuntut keterampilan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga pendidik harus menyesuaikan pembelajarannya, teman-teman. Bukan saudari lahir Ada pertanyaan boleh dokter? Pertanyaan saya tadi, bagaimana universitas dan sekolah dalam penyebaran filsafat pada abad pertengahan? Baik, saya menjawab tadi. Pertanyaan Peter tadi sama dengan pertanyaan Bang kan? Jadi saya akan menjawab lagi ya. Jadi bagaimana universitas dan sekolah itu melakukan penyebaran filsafat pada abad pertengahan itu memakai metode yang namanya metode skolastisisme, yang dimana ini metode pembelajaran yang memadukan filsafat atau klasik, Yunani dan pengajaran agama Kristen itu menjadi satu. Jadi cara penyebarannya itu menggunakan metode skolastisisme. Apakah sudah menemukan? Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6, teman-teman. Oke. Saya Samuel.